saat ini kita doa Ibu, kita buka hati. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya dengan Yesus. Akhirnya para murid mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yesua itu bukan Allah. Yesus ini pun adalah Theos. Yesus ini pun adalah Allah. Yesua itu bukan Allah. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita tuh Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Urusan Tuhan menjadi manusia disebut Tuhan, ini yang menjadi persoalan. Sampai hari ini kan masih kita ditawakan soal itu kan. Orang Kristen gila kan, Tuhan dimanusiain, manusia dituhanin. Ya, untuk menjatuhkan orang Kristen gampang sekali ya. Contoh lah, ini contoh. Saya jatuhkan dia ya, gimana ya? Ya, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kapan kiamat lah dunia ini kan. Tuhan bisa mati nggak? Nah, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Oh bukan, udah marah lagi kalau bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat datang di Fakta Islam TV, channel yang menyajikan tayangan seputar dunia Islam, review percakapan lintas agama dan keyakinan, dinamika relasi Islam dan agama lain di dunia, tayangan reaction terkait doktrin agama dan keyakinan yang terhubung dengan Islam. Misi kami membangun media pencerdasan umat Islam, melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Fakta Islam hadir untuk mengedukasi umat, mengingatkan umat bahwa di negeri kita yang mayoritas muslim, ada pihak-pihak yang modelnya macam ini. Silakan simak dan pahami bahwa mereka orang-orang bingung tapi nekat mengajak kita. Dan pada video ini, saya akan menunjukkan fakta, upaya luar biasa kaum misionaris Oten yang gentayangan di sekitar kita, masuk kampung-kampung pemukiman muslim, bahkan masuk masjid. Mereka bergerak mendekati muslim dengan berbagai cara. Tujuannya tentu pemurtadan, apalagi kalau bukan itu ya. Pakai cara yang jujur seperti yang tak bisa, ya mereka pun akhirnya pakai jurus menyamar dan tipu-tipu pun dilakukan. Jangan heran, sekarang banyak yang menyamar. Oten-oten pakai kopiah, pakai koko, pakai kerudung biar disangka muslim-muslimah. Atau pernah muslim gitu ya. Padahal aslinya kadal ya. Ingat, juragan pengasong, kesaksian murtadin yang kaya dari hasil mengasong kesaksian orang-orang yang diberi label sebagai murtadin. Padahal bohongan, aslinya kadal alias kafir dari lahir. Tapi mengaku mantan muslim biar punya nilai jual. Nah, tapi ya alhamdulillah si oknum pendeta ini sudah ditangkap polisi dan sudah diproses hukum. Seorang oknum pendeta, inisialnya ya Yusuf Manuk Bulus ya. Sahabat, ini bukan nama sebenarnya tapi inisialnya aja ya. Dan tentu masih banyak oknum yang lain yang gentayangan. Ya, kalau nggak tobat mungkin akan menyusul si oknum pendeta yang inisialnya Yusuf Manubulus tadi ya. Ya, sekali lagi bukan nama sebenarnya loh ya. Saat ini kita doa Ibu, kita buka hati. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya dengan Yesus.
Tapi lucunya, sahabat, mereka bergerak ke sana kemari mengobrol nama Tuhan murah meriah, menjual bahwa percaya anak Maryam adalah Tuhan yang jadi jaminan masuk surga. Tapi pada saat yang sama, 2000-an tahun berlalu, mereka tak pernah sepakat menghitung jumlah pribadi dalam ketuhanan. Baik gembalanya maupun dombanya sama-sama rame kalau ditanya soal teologi. 10 gembala yang ditanya, minimal 11 jawaban yang beraneka ragam. Apalagi dombanya, 10 yang ditanya bisa puluhan jawaban yang berbeda. Jadi saudaraku muslim, inilah yang perlu saya tunjukkan kepada Anda agar kita umat Islam ini paham fakta sebenarnya dari kaum yang suka menawarkan kita ajaran yang mereka labeli sebagai kasih, keselamatan, jaminan sorga, padahal mereka sendiri bingung dengan keyakinannya. Mereka sendiri bertentangan dengan ajaran di ayat kitab sucinya. Nggak percaya? Ini dia. Urusan Tuhan menjadi manusia disebut Tuhan, ini yang menjadi persoalan. Sampai hari ini kan masih kita ditawakan soal itu kan. Orang Kristen gila kali, Tuhan dimanusiain, manusia dituhanin. Oh, dia anak Allah, bidannya siapa? Nanya kok kampungan begitu bahasanya. Nah, orang dunia sekarang berkata, dalam Alkitab Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kampungan. Oh, dia bilang akulah Alfa dan Omega, itu cukup. Wahai Yesus, apakah engkau mengaku Alfa Omega? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi yang dimaksud oleh Yeremia 5 ayat 21, orang-orang tahu, orang-orang yang matanya picek, kupingnya kopok, diberitahu tidak mau mendengar. Baca Alkitab ayat yang begitu jelas mengatakan Yesus menyebut satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Anda masih ngotot Allah yang benar adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah, ini orang-orang tahu, ini orang-orang bermata picek, bertelinga kopok. Inna dinari kosuku ibarat. Aku ada sebelum segala-galanya ada, dan aku tetap ada setelah segala-galanya sudah tidak. Yesus, apakah engkau mengaku ada sebelum segalanya ada dan tetap ada setelah segalanya tiada? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yuk kita simak kesaksian pendeta soal kehidupan Yesus di masa kecil. Terus Markus 6 ayat 3, dia ngapain di Nazaret? Jadi tukang kayu gitu kok. Yesus berada pada usia 12 sampai 30 tahun. Mana kira-kira Yesus itu? Kan? Jawabannya gampang. Saya jawab aja langsung sekarang. Yesus ngapain? Yesus sekolah. Titik, habis perkara. Yesus tidak kemana-mana, hanya tinggal di Nazaret saja. Lalu apa saja yang dia lakukan hari-hari? Tentu saja dia hidup seperti masyarakat biasa pada umumnya. Mungkin dia bermain bersama teman-temannya. Tapi ada dua hal yang pasti, yaitu yang pertama adalah dia bersekolah. Ketika dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu cukup. Dia Allah yang logika manusia tidak bisa menerima. Saat Yesus menyampaikan ayat Yohanes 14:6, apakah saat itu Kristen sudah ada? Apakah Yesus menyampaikan kepada orang-orang Kristen yang percaya dirinya Tuhan dan percaya bahwa dia dibangkitkan di antara orang mati seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 10 ayat 9? Tetapi dia Allah. Kalau dia bukan Allah, mana mungkin dia bangkit dari kematian? Yesus, apakah engkau kuasa bangkit dari kematian? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil,
sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oh, dia bukan Allah, mana mungkin dia bisa duduk sebagai Imam Mahdi. Itu berarti dia Allah sendiri yang turun menjadi sama dengan manusia dengan jaminan barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal yang engkau ajarkan kepada umat Israel? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Akhirnya para murid mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yesua itu bukan Allah. Yesus ini pun adalah Theos. Yesus ini pun adalah Allah. Yesua itu bukan Allah. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita tuh Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Saya dulu ya untuk menjatuhkan orang Kristen gampang sekali ya. Contoh lah ini. Contoh. Saya jatuhkan dia ya, gimana ya? Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kapan kiamat lah dunia nih kan. Tuhan bisa mati nggak? Nah, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Oh bukan, kau udah marah lagi kalau Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan, ya terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Satu-satu Bu Darni dulu. Satu-satu bro. Ibu Darni dulu. Iya, Anda diam dulu. Anda diam dulu. Bu Darni dulu. Sebentar dulu Bu Darni. Sebelum saya tanya, diam dulu Bu Darni. Nama Tuhan Ibu Darni siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Namanya siapa? Namanya Elohim. Oh, Elohim. Loh, lalu Ibu Darni katakan Yahweh, gimana sih? Biarin. Pak Nathan, nama Tuhannya siapa Pak Nathan? Ya, nama Tuhan saya sekarang Yesus Kristus. Yesus. Ibu Darni Elohim, Pak Nathan Yesus. Pak Christian siapa nama Tuhannya? Siapa? Itu gelar. Allah saya nggak nanya gelar, nama. Anda sudah jawab Yesus. Oh, kalau nama nggak ada nama dulu. Yesus. Iya, sulit lagi. Kita bukan nama, sebutan, gelar. Jadi generic name. Yesus itu nama atau bukan? Yesus itu nama atau bukan? Itu nama. Nama Tuhannya Pak Christian siapa? Proper name. Nama Tuhan kamu siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Pak Christian nama Tuhannya Yesus, Pak Nathan nama Tuhannya Yesus, Ibu Darni nama Tuhannya Elohim. Kristen 3 berbeda Tuhan nih. Jadi sangat jelas ya sahabat, mereka sendiri ya faktanya seperti itu. Ditanya siapa nama Tuhannya aja bingung menjawabnya ya. Lah kok bisanya nekat gitu loh ngajak kita. Nekat keluar masuk kampung muslim, jualan keselamatan, pret ya. Menyelamatkan manusia dengan cara ngebunuh Tuhan itu gimana akal sehatnya coba ya. Pertanyaan saya yang belum pernah terjawab adalah bagaimana manusia yang berdosa kok Tuhan yang dihukum mati sampai sekarang tidak pernah terjawab. Kemarin ada di kolom komentar menyoal perintah membunuh cicak dalam Islam yang dianggap kebaikan. Ya, saya jawab cicak dimatiin kalian yang persoalkan. Gimana dengan kalian matiin Tuhan? Itu kebaikan. Manusia yang berdosa kok Tuhan dimatiin gitu ya sebagai tumbal penebus dosa. Kalian malah bersuka cita atas kematian Tuhan kalian. Gimana mikirnya coba? Ini ajaran kasih kayak gini. Ya. Setelah dijawab begitu, otennya kabur, nggak balik-balik lagi. Jangan-jangan udah kena stroke ya gara-gara jawaban itu.
Jadi buat Anda yang suka protes di kolom komentar, kenapa sih Fakta Islam bahas agama lain, bahas Alkitab, ya? Padahal tidak diimani. Lah kan dari awal misi kami udah ditulis di profil, yaitu membahas relasi Islam, Muslim dengan keyakinan lain di luar Islam. Ya, jadi seperti itu. Jadi fakta Islam ini ada karena reaksi kelakuan-kelakuan Oten ini yang suka mengusik lewat media maya maupun secara langsung di lapangan. Kalau Oten berhenti bahas Islam, misionaris berhenti gentayangan di kampung-kampung Muslim ngajak murtad, ya bahkan patuh pada aturan larangan menyebarkan agama kepada yang sudah beragama, maka fakta Islam pun akan berhenti ngomongin Oten. Ya, tapi selama masih ada seperti itu, maka selama itu pula kita akan tampil di dunia maya maupun di dunia nyata menyampaikan, menghadang hal-hal yang menjadi serangat buat Muslim. Jadi konten ini sekaligus sanggahan pamungkas terhadap doktrin-doktrin yang mereka tawarkan, yang membuat mereka bakal nyengir lah, lalu pergi ya, dengan rasa malu tentunya. Karena ketika menarget Muslim, target yang mau mereka murtadkan ternyata paham jeroan doktrin agama mereka, dan kita cekatan menangkisnya. Bukan dengan kitab kita, tapi pakai kitab mereka sendiri. Ya iyalah ya, karena udah sering nyimak video Fakta Islam TV. Makanya mulai dari teri hingga paus bisa kita buat tak berdaya, ya. Makanya belajar ya. Ya, kita belajar tentang Islam, tapi belajar juga doktrin-doktrin yang mereka jadikan untuk memurtadkan kita supaya kita bisa menangkisnya. Kita pahami keyakinan mereka, kita pahami doktrin-doktrin mereka, dan itu kita jadikan senjata untuk melakukan serangan balasan kalau mereka datang menyerang. Oke sahabat, tunggu tayangan fakta-fakta berikutnya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komentar yang cerdas dan beradab sesuai topik yang sedang dibahas. Saya peringatkan, komentar nyampah, spam yang sama sekali tak sesuai dengan tema biasanya saya kick, ya. Kalau cerdas, kalau beradab, harusnya komentar sesuai dengan tema yang sedang dibahas, dan itu pun proporsional. Jangan hanya datang membawa sampah, membuat komentar-komentar di sini jadi tidak teratur. Itu saja sahabat, semoga menjadi pencerahan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.